Oke Bapak Ibu, jadi saya ada 3 poin inti ya di paparan ini. Karena kita mengkonstruk dari berbagai teori, maka ada hal yang harus disampaikan mengenai pengertian pembelajaran mendalam itu yang kita adaptasi di konteks Indonesia itu seperti apa. Karena kalau Bapak Ibu baca sempat Michael Fullen, tadi Pak Rektor dan Pak Menteri sudah menyampaikan mengenai artificial intelligence ya. Jadi kalau dicarinya Google-nya, deep learning itu apa, langsung ke AI Bapak Ibu. Ya, nah sekarang yang kita tarik adalah bagaimana deep learning pembelajaran mendalam dalam konteks pendidikan. Nah dalam konteks pendidikan ini salah satunya adalah yang Michael Fullen yang tadi Pak Menteri sampaikan. Di dalam Michael Fullen itu definisinya, definisi deep learning adalah pendekatan untuk mencapai 6C ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dengar-dengar di YouTube ada 6C, kemudian kok kita ada 8 begitu ya. Nah, itu kita lihat bagaimana konstruksinya ya sampai akhirnya itu menjadi dimensi profil lulusan. Itu yang kedua, pengertian. Kemudian yang ketiga nanti ya Bapak Ibu akan melihat gambar yang bulat-bulat dan sebagainya yang bentuknya lingkaran, ya itu namanya kerangka kerja. Nah ini di YouTube dan sebagainya juga sudah sangat banyak, nanti saya jelaskan satu persatu. Itu adalah kerangka kerja bagaimana memahami pembelajaran mendalam atau kita sampaikan sebagai PM dalam implementasinya di sekolah. Dan jangan takut sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan itu. Hanya kita kalau penelitian pendidikan namanya grounded theory ya Bapak Ibu. Jadi apa yang ada sudah di lapangan kita tarik, kemudian akhirnya menjadi framework tersebut ya. Kemudian yang terakhir adalah implementasi. Saya punya contohnya yang ada di paparan kementerian adalah SD. Tapi saya juga sudah buat yang PAUD, karena ini PAUD sangat unik. Ada lagi yang unik, pendidikan khusus. Ya, jadi nanti yang SMP, SMA, SMK, gambarnya saja. Tapi silakan Bapak Ibu nanti kalau ada ide dan sebagainya bisa disampaikan kepada kami juga ya. Dan saya yakin sebenarnya sudah juga beberapa poin dilaksanakan. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan ya Bapak Ibu bagaimana pemprosesan dan sebagainya. Nah kurang lebih itu yang agak challenging buat kita. Karena biasanya guru mengajar apa itu fotosintesis, kemudian elemennya apa sudah selesai. Karena apa? Salah satunya waktu dan loading materinya luar biasa. Ya, jadi nanti kita akan melihat bagaimana contohnya. Oke Bapak Ibu, sebentar. Oke. Ini adalah di bagian awal di naskah akademik. Sebenarnya tadi school without learning, kemudian bahwa kenyataan kita sering membaca anak-anak Indonesia itu sangat bahagia loh di sekolah ya kan. Hasil surveinya itu kita adalah salah satu siswa yang paling bahagia gitu di sekolah di negara kita. Tapi ternyata kok nilai PISA gitu ya, international assessment yang lainnya itu terus menerus gitu ya. Mengalami yang sebenarnya kalau naik ya tidak signifikan atau turun gitu ya beberapa poinnya. Akhirnya kita bertanya, nih sebenarnya anak-anak gitu ya di sekolah itu belajar atau tidak gitu. Nah di samping tantangan dan sebagainya yang sering disampaikan di buku-buku, tantangan masa depan, bonus demografi 2030, kalau itu jadi bonus, kalau positif, kalau negatif, kalau kita punya SDM tapi tidak bisa berkompetisi, tidak bisa memberikan kontribusi, itu jadi masalah. Nah tim kami buat ini Bapak Ibu, salah satunya dari Pak Ananto ya di tim kami. Ini hasil PISA kemarin. Ini karena Zoom ya Bapak Ibu, jadi oke. Oke. Ini analisis kami Bapak Ibu untuk mengkategorisasikan ya hasil PISA kemarin membaca, matematika dan sains. Bisa dilihat, ini ada level 1, level 2, level 3. Kalau kita kategorisasikan berdasarkan higher order thinking ya, kita bisa lihat level 4 sampai level 6, biarpun proses di bawahnya kita gunakan, Bapak Ibu bisa lihat berapa banyak anak-anak kita yang memiliki kemampuan di higher order thinking. Jadi kalau nilai PISA-nya memang rendah ya itulah kenyataan anak-anak kita. Jadi saya bertahun-tahun penelitian ya Bapak Ibu karena saya backgroundnya pendidikan kimia. Jadi kalau dalam pembelajaran kimia gitu kalau dites ternyata memang bolak-balik saja. C1, C2 kalau pakai taksonomi belum ya. C1, C2, C3, C3 itu sudah bagus sekali. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah jangan-jangan kita ngajarnya belum membereskan C1. Contoh di kimia ya. Kimia, kalau misalnya reaksi kimia tidak tahu natrium itu Na, kita nggak bisa ngajar lanjut lagi. Nah jangan-jangan ketika kita mengajar langsung jumping, anak-anak belum beres di
kognitif level 1 Bapak Ibu. Nah ini yang mau kita bilang bukan berarti deep learning langsung tiba-tiba hot, kita mau buat layer nih Bapak Ibu, lapisan. Jadi kita harus checking dulu nih anak-anak udah selesai atau belum di level 1-nya. Saya ingat waktu SD Bapak Ibu guru saya gitu kalau mengajar, pertama mungkin ada kuis di mana ibu kota Sumatera Utara gitu. Tes 10 soal gitu ya, benar salah, kita sering bilang apa sih ini tes terus gitu ya, pertama kali masuk kelas. Nah kalau kita lihat di situ, itu adalah bagian proses bagaimana pembelajaran mendalam itu ya bertahap. Ya mungkin itu mengingat dulu C1, nggak apa-apa, memang itu harus kita bereskan. Nah dari data inilah akhirnya keluarlah deep learning, kemudian ada mindful, semuanya nanti ditranslate ya Bapak Ibu, supaya kita menggunakan bahasa Indonesia. Pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nanti untuk Bapak Ibu guru ada 3 lagi itu di dalamnya ya. Nah ini yang nanti kita akan diskusikan, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nanti saya tunjukkan template RPP-nya juga sudah dibuat. Tapi bukan itu harus pakai itu ya Bapak Ibu, kami tidak mau, ini pokoknya template-nya harus dipakai, kemudian sintaknya seperti ini harus dipakai, enggak. Ya, yang penting yang kita kunci adalah pengalaman belajarnya. Oke ya. Nah Bapak Ibu, nih karena kita sudah banyak sekali ya di media sosial, di mana-mana, saya juga senang bacanya. Saya senang Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, dan semua stakeholder pendidikan, bahkan kalau saya dengerin YouTube-nya, wah semua jadi baca buku ya. Salah satunya baca buku Michael Fullen, baca bukunya Tools of Engagement, segala macam gitu Bapak Ibu gunakan untuk memahami pembelajaran mendalam ini. Nah ini 6 ya, ada juga yang misalnya menyampaikan kalau ini cuma pendekatan, apa bedanya dengan pendekatan yang lain. Nah ini kami coba konstruk ya dari yang kita buat, bagaimana kaitannya pembelajaran mendalam dengan pendekatan yang lain ya. Jadi yang pertama itu keterlibatan, jadi bagaimana Bapak Ibu bisa melibatkan siswa. Nah ini sangat menantang karena bisa jadi ya kita mengajar di kelas yang menyampaikan materi saja gitu ya, tidak melibatkan siswa. Nah student collaboration gimana dia mengkaitkan, ini yang mau kita kaitkan dengan pembelajaran bermakna. Ya nanti poinnya lebih kecil, lebih detail lagi. Nah Pak Menteri itu menitipkan Bapak Ibu, di definisi kita ada namanya memuliakan. Ya, nah memuliakan itu adalah bagaimana kita menghargai hubungan antara guru dengan siswa, peserta didik gitu ya. Nah itu adalah salah satu yang mau kita lakukan, bagaimana kita bahkan menerima perbedaan itu, kekurangan siswa, kekurangan kita juga sebagai seorang pendidik. Jadi nanti kalau ada di definisinya itu ya ada bagian memuliakan. Ya. Kemudian berkesadaran. Nah kebetulan saya waktu di Australia itu jadi guru juga Bapak Ibu. Jadi saya ngajar juga di sekolah di Australia ketika saya S3. Nah saya ngajar kimia nih, saya selalu sampaikan ya, kita di awal ketika mengajar kimia yang dilakukan di kelas itu pakai rubrik. Tahu Bapak Ibu rubrik mainan yang dari mana ya, dia dari Moskow ya, dia asalnya ya. Kemudian diputar-putar rubrik, terus apa hubungannya main rubrik sama belajar kimia gitu. Ternyata itu adalah hal yang harus kita lakukan ketika anak mempersiapkan anak untuk siap dia belajar. Nah Bapak Ibu tuh mungkin beberapa sudah melakukan bahkan game, ice breaking dan sebagainya. Pengkondisian psikologis yang memungkinkan anak untuk siap belajar ya. Nah kemudian ada namanya budaya belajar. Yang paling penting dengan perkembangan teknologi, informasi dan sebagainya yang sangat luar biasa, anak kita itu harus kita bentuk jadi lifelong learners. Karena kalau tidak, dia tidak menjadi manusia pembelajar, stop saja ketika Bapak Ibu menyampaikan informasi, udah dia selesai. Dia tidak berpikir ketika misalnya kita menyampaikan sebuah materi globalisasi, dia tidak terpikir untuk mencari tahu sebenarnya itu globalisasi itu apa gitu. Ya, itu budaya belajarnya. Nanti ini kita kaitkan ketika desain pembelajarannya. Bapak Ibu harus tulis kalau di bagian rencana pembelajarannya, apa ya budaya belajar yang mau saya kembangkan dalam pembelajaran deep learning ini. Selanjutnya teknologi digital nih. Nah nanti Bapak Ibu akan lihat lingkaran yang di luar, itu udah ada namanya pemanfaatan digital. Nah sekarang nih kita dapat feedback, udahlah Australia aja udah mengurangi penggunaan digital. Kenapa Indonesia jadi mau pakai digital dalam pembelajaran gitu ya. Nah bagian kita adalah kita malah belum optimal dulu nih digitalnya. Karena kalau PM ya pembelajaran mendalam, Bapak Ibu mau ngecek ini anak belajarnya sudah atau belum ya. Nah digital itu salah satunya membantu
supaya kira-kira anak dia melakukan self assessment ya, penilaian individu, saya udah sampai sini, checklist dan sebagainya. Ya, jadi itu bagian yang kelima. Nah, yang terakhir, ini kalau kita ingat-ingat P5 ya, silahkan kita kalau mau diskusi P5 nih. Di P5 itu ada lintas disiplin lah ya. Nah, sekarang kita mencoba bagaimana yang kokurikuler tadi ya, ketika Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu langsung mengkaitkan, contoh saya ngajar kimia. Saya contoh misalnya mengajar plastik polimer ya, kelas 12 misalnya gitu. Ketika saya ngajar polimer, plastik kira-kira, ketika mengajar plastik terkaitnya dengan ilmu apa saja bidangnya Bapak Ibu? Plastik. Ya kimia, kan ajar kimia. Apalagi? Seni budaya apa? Prakarya. Biologi apa? Sampah. Biologi. Lingkungan ada ya pasti. Ekonomi ada enggak? Ada. Seni budaya prakarya sudah. Fisika? Fisika lagi ya ada. Matematika ada enggak? Ada ya berapa ton, berapa jumlah sampah yang Indonesia hasilkan sebagai negara kedua yang memberikan kontribusi sampah. Jadi artinya ketika mengajar, Bapak Ibu guru harus sadar bahwa ilmunya itu tidak terpisah dari bidang ilmu yang lain. Ketika saya mengajar di Australia, biasanya awal semester kita kumpul, kemudian mereka harus bilang gini, kelas 10 kalau ngajar tidak boleh proyeknya lebih dari 2. Artinya apa? Semua guru harus kontribusi. Kelas 10 selama 1 tahun proyeknya cuma boleh 2. Buat mereka lebih baik proyeknya sedikit dalam daripada banyak gitu. Guru-guru setiap guru kasih proyek tuh nggak boleh Bapak Ibu. Ya, jadi kita koordinasi dulu, proyek 1 ini hubungannya dengan mata pelajaran apa saja, proyek kedua hubungannya dengan mata pelajaran apa saja. Dan itu wajib kita lakukan. Nah, itu yang kita inginkan selain Bapak Ibu. Jadi nanti ada namanya mitra pembelajaran. Bapak Ibu kerjasama dengan guru bidang lain, plus kalau ngajar materi ini kira-kira disiplin ilmu apa atau mata pelajaran apa yang terkait. Ya nanti Bapak Ibu semakin jelas. Oke, ini pengertiannya Bapak Ibu. Jadi ini ada yang kami tebalkan ya. Pertama, dia merupakan pendekatan pembelajaran. Jadi kalau ada heboh ganti kurikulum begitu ya, kita bukan mengarah ke situ. Tapi ketika nanti dampaknya nih, karena kita akan melihat lagi, ini fisika benar udah ilmu esensial atau enggak ya gitu. Ini materi kita banyak atau sedikit ya, atau malah esensialnya enggak ada di situ. Ya, jadi ini pendekatan yang memuliakan ya keywordnya. Memuliakan artinya bagaimana kita membangun interaksi, menghargai orang lain. Nah Bapak Ibu udah biasa tuh ya, pembelajaran berbasis nilai, karakter, menghargai perbedaan. Khususnya ketika kurikulum merdeka ada differentiated instruction ya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah kemudian ada lagi yang suasana proses pembelajaran berkesadaran, bermakna ya, kemudian menggembirakan, joyful. Jadi waktu diskusi sama Pak Menteri tadi yang Bapak Ibu dengar ya, pokoknya joyfulnya jangan menyenangkan ya. Ini kan masalah ketika kita transfer ke bahasa yang lain. Kita inginnya menggembirakan gitu. Saya nggak tahu, kebetulan saya sering melatih juga di penabur ya, sekolah gitu ya. Kemudian ceritanya saya membuat penelitian, kebetulan mahasiswa bimbingan saya ada yang di penabur, terus yuk kita teliti yuk kalau pembelajaran stokiometri yang hitung-hitungan, sama satu lagi pembelajaran koloid yang hafalan. Kira-kira kalau kita mikirnya gini, itu kan ada namanya mental state teori pendidikannya ya, kondisi mental seseorang. Ternyata kalau kita mikirnya, kalau hitung-hitungan pasti anak-anak itu stres. Kalau hafalan pasti anak-anak lebih menyukai karena lebih mudah menghafal misalnya dibanding kompleksitas stokiometri. Yang terjadi ketika kita lakukan di penabur, malah anak-anak itu paling stres kalau hafalan gitu. Hitungan malah dia kayaknya senang, mental state-nya jadi positif gitu. Nah itu adalah bagian dari bahwa gitu ya, joyful yang kita bilang menggembirakan bukan sekedar dia belajarnya jadi dia senang belajar dan sebagainya, tapi dia gembira karena gitu ya, ternyata materi pelajaran membuat dia tertantang gitu. Saya kemarin sempat review artikel jurnal ya Bapak Ibu, ini jurnalnya bagus sekali. Jadi ada salah satunya yang membuat misalnya mohon maaf, ada sekolah bagus kita jadi guru di sekolah bagus, ada menjadi guru di sekolah yang sekolahnya mah udah akreditasinya bermasalah dan sebagainya gitu ya. Kemudian di jurnal itu dibahas
Yang satu dia sekolah bagus, anak-anaknya pintar, cerdas, prestasinya tinggi, ini ada di Amerika. Yang satu lagi sekolahnya itu tidak berprestasi. Mindset gurunya ketika mengajar di sekolah bagus, saya kalau ngasih pembelajaran nih harus yang menarik nih, harus soalnya yang high order thinking dan sebagainya. Ketika dia coba mengajar di sekolah yang rendah tadi, udah biasa-biasa aja, gini aja anaknya nggak bisa gitu. Ternyata cara pandang kita terhadap guru, terhadap anak kita gitu, membuat dampaknya juga terhadap bagaimana kita melihat siswa kita. Ya, nah cara tadi yang menggembirakan, kita motivasi kita sebagai guru tadi kaitannya dengan tipe sekolah berdampak terhadap capaian murid kita. Jadi kalau disertasi saya itu ada namanya teaching with the heart ya, the soul of teaching. Jadi ngajar itu memang dari hati. Nah itu bagian yang mau kita explore di sini. Nah yang terakhir Ki Hajar Dewantara, olah pikir, olah hati, olah rasa. Nanti Bapak Ibu akan saya sampaikan bahwa ketika ngajar ada 3 pengetahuan yang harus disampaikan. Esensial, aplikatif, sama nilai dan karakter. Nah itu yang menantang adalah saya pun kalau ngajar kimia sekarang jadi harus banyak baca. Ini atom gimana ya caranya menyambungkan atom dengan kehidupan sehari-hari. Itu kan partikel-partikel terkecil, bagaimana ya mengkaitkannya. Nah itu cara belajar kita menjadi seorang guru tadi. Oke, ini gambarannya ya Bapak Ibu, pelajaran mendalam, prinsip pembelajarannya, mindful dan sebagainya tadi, olah pikir tadi, kemudian untuk tadi 8 profil lulusan. Nanti Bapak Ibu silahkan tanyakan nanti ya, kita misalnya diskusi, Bu terus 8 dimensi ini posisinya ada di mana? Silahkan nanti kita bisa berdiskusi, oke? Nah Bapak Ibu ini yang 3 nih, mindful, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Jadi kalau kita lihat definisi ataupun gambaran deskripsinya adalah ya salah satunya, jadi dia karena dia siap belajar, dia menjadi aktif dalam pembelajaran, termasuk dia bisa meregulasi diri. Nah, ini bahasanya kok meregulasi diri ya. Nah ternyata saya juga cek-cek ya di kurikulum Merdeka, refleksi, regulasi diri, metakognitif. Ternyata Bapak Ibu juga udah biasa tuh mendengarkan istilah-istilah itu. Jadi bahkan ya kalau Bapak Ibu tanya, kamu tahu gak hari ini ke sekolah untuk apa? Tahu belajar apa gitu ya. Nah itu adalah bagian awal yang kita ingin terapkan, berkesadaran. Pertanyaannya, Bu Yuli meaningful, mindful, joyful harus berurutan gak? Enggak. Ya jadi kalau Bapak Ibu, saya mau gembira dulu Bu Yuli, setelah gembira dia sadar, silahkan. Ya. Nah yang kedua adalah bermakna. Nah sekarang saya mau cerita, bermakna itu terkait dengan kehidupan sehari-hari, nyata, kontekstual. Tapi ingat, apa yang kontekstual di satu konteks, di satu siswa bisa jadi tidak kontekstual di siswa lain. Kalau saya ke Australia ngajar tentang salju, mereka ngerti. Kalau bawa ke Indonesia cerita salju kontekstual nggak buat anak-anak? Enggak ya. Jadi bingung dia salju kayak apa, ngelihat juga enggak gitu ya. Ngelihat sih di informasi YouTube dan sebagainya ya. Tapi berarti apa? Artinya kita jadi guru gitu ya. Nah harus memahami kalau ini yang kontekstual buat anak-anak kita tuh apa gitu. Nah saya ingat ketika saya dapat hibah UNESCO Learning for Empathy, terus saya ke Surabaya. Saya bicara sama guru bahasa Inggris karena saya membantu bagaimana mengembangkan model pembelajaran yang buat empati. Empati bukan tugasnya agama dan pendidikan Pancasila saja. Matematika, IPA itu juga bertugas untuk mengembangkan empati. Terus bicara sama guru bahasa Inggris, Bu, ini kan tentang teks narasi ya Bu gitu. Gimana caranya menginternalisasi konteksnya anak-anak ke dalam pembelajaran bahasa Inggris, terus khususnya pada teks narasi. Terus dia mikir, oh Bu saya tahu, di kami itu anak-anaknya, bapaknya semua tuh pergi berlayar. Kembalinya itu berbulan-bulan bahkan bertahun baru dia kembali ke rumahnya. Terus akhirnya gini, oke, kita bawa aja cerita tentang ayah. Bapak Ibu tahu nggak ada video yang Thailand tentang ayah yang bekerja keras, tuh kalau nonton videonya kadang jadi nangis ya kan? Itu dipakai gurunya untuk mengajar bahasa Inggris. Caranya gimana? Dia dengarkan videonya dan gurunya sudah buat lembar kerja yang anak-anak mengisinya itu katanya apa? Oh cry, hardworking ya. Jadi titik-titiknya udah dibuat narasinya, anak-anak tinggal mengisi titik-titik apa yang dia dengarkan dari video. Yang terjadi ketika anak-anak dengarkan video, membuat tadi narasi dari lembar kerja, kerja kelompok, ada yang nangis Bapak Ibu.
Ya, jadi itu adalah bagian yang mau kita sampaikan bahwa ini nyambung ya sama saya cerita belajar bahasa Inggris, cerita tentang ayahnya gitu. Nah itu yang tahu Bapak Ibu sendiri. Di lingkungan sekolah saya ada apa ya? Di lingkungan saya anak-anak tuh seperti apa ya? Nah itulah sebenarnya yang mau kita kaitkan dengan bermakna. Nah yang terakhir, nah ini menggembirakan. Saya udah lihat YouTube dan sebagainya ya. Kadang-kadang Bapak Ibu guru memberi contohnya pakai, oh kita pakai games aja jadi gembira gitu. Kalau games yang nggak nyambung sama materi gitu ya, tuh hati-hati juga karena waktu kita terbatas juga. Saya ingat waktu itu saya menghadiri sebuah seminar ya, tentang sebenarnya guru-guru kalau di kelas tuh bicaranya itu tentang apa sih? Apakah tentang terkait pelajarannya, kehidupan pribadinya, atau keluarganya, atau yang lainnya. Dan itu studinya berbandingan berbagai negara ya Bapak Ibu. Jadi salah satu negara, nggak usah disebut namanya, ternyata guru kalau ngajar di kelas lebih banyak curhatnya. Iya tau nggak kemarin saya itu belanja ini loh gitu. Dan itu dihitung waktunya ya Bapak Ibu. Jadi coba Bapak Ibu refleksi kalau ngajar. Nih jangan-jangan saya nggak selama 40 menit mata pelajaran misalnya gitu ya. 30 menitnya curhat, 10-nya baru materi pelajaran gitu. Dan itu diteliti selama 3 tahun Bapak Ibu. Setiap negara, proyek besar dan kita baru sadar ternyata percakapan guru sampaikan di kelas itu tidak semuanya kaitannya sama mata pelajaran. Berarti harus mata pelajaran terus Bu Yuli? Ya enggak. Tapi kalau 75%-nya materi bicara tentang personal dan kehidupan cerita-cerita yang lain kan, jadi ternyata 40 menitnya jadi enggak bermakna. Gitu ya Bapak Ibu. Nah itu masalah menggembirakan yang 3. Oke, nah ini yang olah pikir, olah hati ya, olah rasa dan olahraga. Jadi nanti di tahapan aplikasi itu ada aktivitas hands on. Nah setiap mata pelajaran itu berbeda. Makanya tadi Pak Menteri menyampaikan tidak wajib semua sekolah gitu, kita lagi piloting. Nah sekarang lagi sedang proses Bapak Ibu saya komunikasi. Karena kita tidak boleh mengambil sebuah misalnya copyright gitu, contohnya khususnya lingkaran yang di luar itu tanpa izin gitu ya. Saya nggak ingin Indonesia jadi di label, ini kok ngambil konsep tapi nggak citasi gitu. Tidak izin, makanya Michael Fullen, Pak Menteri waktu itu sama kami semua itu melakukan Zoom meeting. Nah salah satunya adalah bagaimana yang bagian aktivitas ketika mengaplikasi itu adalah Bapak Ibu mengajak anak-anak juga beraktivitas salah satunya fisik. Apakah harus fisik Bu Yuli aplikasinya? Nah itu karakteristik materinya beda-beda setiap mata pelajaran. Jadi silakan nanti Bapak Ibu saya kaitkan ya nanti bagian dari jenis pengetahuannya. Oke. Nah ini nanti yang mau dipakai. Ini agak lama nih ya Bapak Ibu pelan-pelan. Di tengah tuh ada pembelajaran mendalam PM ya. Keseluruhannya namanya kerangka kerja. Kerangka kerja yang kami gunakan, kerangka kerja yang Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu mengajar mengaplikasikan PM ya. Yang di luar sana, yang paling lapisan yang pertama, bisa nggak ini? Nggak bisa ya, ini layar ya. Oke, yang di sana ada 8 keimanan ya, keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tuh ya. Kemudian kewargaan bukan kewarganegaraan. Mungkin dulu kalau di profil pelajar Pancasila namanya kebinekaan global ya. Bukan cuma jadi warga negara, dia juga warga negara global ya. Kemudian yang ketiga kreativitas, ini sama nih profil pelajar Pancasila. Kreativitas, kemudian ada penalaran kritis. Ini dimensi ya Bapak Ibu, karena kata kerja kompetensi ada kata kerjanya. Di dimensi profil lulusan. Oke. Kreativitas sama benalar kritis. Nah, waktu profil pelajar Pancasila, ada namanya gotong royong. Gotong royong katanya ada 2 sebenarnya, kolaborasi sama komunikasi. Nah, ini kita breakdown, kenapa di breakdown Bapak Ibu? Ternyata kemampuan komunikasi anak-anak kita ada masalah juga, jadi kita keluarkan salah satunya. Salah satunya adalah mudah-mudahan dengan mengeluarkan ini nanti jadi berpengaruh kepada proses pembelajaran, anak-anak kita diminta mengkomunikasikan baik lisan maupun tulisan. Anak-anak kita kan senang dengan gadgetnya ya Bapak Ibu ya, bahkan kemarin ada yang bilang ke saya, Bu Yuli tahu nggak kecanduan gadget itu udah sampai ke dokter banyak sekali peningkatan jumlahnya di sekolah kami. Sampai harus bikin kelas inklusi karena kecanduan gadget ya. Ya Allah tuh luar biasa sekali ya. Nah ada, jadi ini hubungannya, profil ini dari mana Bu Yuli? Tujuan pendidikan nasional. Selama tujuan pendidikan nasionalnya tidak berubah,
Berarti kesehatan gitu ya. Kemudian nanti yang komunikasi kita breakdown, Tuhan yang Maha Esa ya tetap ada di sini. Oke. Nah sekarang kita pindah nih yang lingkaran yang biru. Nah itu adalah prinsip pembelajaran yang harus ada. Berurut gak? Enggak, di mana aja ada. Selama Bapak Ibu ketika mengajar ingat, berkesadarankah anak-anak saya? Bermaknakah pembelajaran saya? Menggembirakankah pembelajaran saya? Gitu ya, itu prinsip. Yang di luar, nah ini nih yang sedang banyak ini ya, Bu Yuli ini sintak atau bukan ya gitu. Nah itu bagian dari pengalaman belajar. Kalau namanya pengalaman belajar, learning experience, Bapak Ibu mau bikin tahapan pembelajaran seperti apa selama anak itu punya 3 hal itu. Dia tahap memahami, tadi yang Pak Menteri tanya apa itu sepeda, elemen-elemen sepeda apa, itu masih memahami. Ketika dia membuat kaitan nih kalau pakai taksonomi Solo kan mengkaitkan ide-ide dan sebagainya ya. Memahami, baru nanti dia naik lagi ke taksonomi, bukan taksonomi, ke tahapan pengalaman belajar selanjutnya dalam mengaplikasi. Nah yang jadi masalah adalah, nih pertanyaan kita. Kalau ngajar yang terjadi sekarang adalah, itu kadang stop sampai memahami. Karena kita selalu bilang, materinya banyak Bu Yuli, waktunya terbatas gitu. Nah itu adalah bagian nanti kalau Bapak Ibu mau uji coba, pilihlah materi yang kira-kira Bapak Ibu mau pilih untuk menerapkan PM ini. Kalau Bapak Ibu nanti mau mandiri, terutama mungkin kalau sekolah-sekolah yang mau menerapkan ya. Nah ketika naik ke aplikasi, mengaplikasi, nah ketika mengaplikasikan ini adalah mengaplikasikan pengetahuan, contoh. Maaf ya contohnya kimia ya, saya ngajar kimia nih. Dan contohnya ini karena kayaknya lebih mudah. Bapak Ibu tahu pisang ya? Kenapa pisang itu warnanya coklat kalau kita biarkan? Teroksidasi kalau ngajar SMA. Kalau ngajar PAUD, bilangnya apa? Kelamaan di luar, gitu kan bahasanya kelamaan di luar. Nanti anak PAUD jadi, apa sih Ibu kelamaan di luar? Kira-kira bahasa ngajar kulit apa pisang jadi coklat itu apa ke PAUD? Ada guru PAUD nggak? Membusuk. Dia terkena apa? Bilangnya apa ke anak-anak? Ya udara sekitarnya dia terbuka gitu ya. Nah itu baru tahap, oh pisang itu jadi coklat. Kalau udah naik lagi, oh terjadi proses oksidasi. Lebih tinggi lagi. Nah, supaya pisang gak coklat gimana? Dimakan. Udah selesai deh tuh ya, PM-nya udah selesai, gak bisa ke yang lain lagi. Dimakan, disimpan di kulkas makin parah. Diapakan? Kira-kira kalau misalnya kita tanya ke anak supaya pisangnya nggak coklat, apa ya yang kita lakukan? Kan tadi kena udara, berarti ditutup. Nah itu udah sampai di planning karena dia sudah mengaplikasikan pengetahuan, oh terkena udara, berarti harus ditutup. Lebih canggih lagi sampai bisa berpikir, kalau seorang petani, ini level SMA mungkin SMK ya, kalau seorang petani, kalau di Australia itu kita kalau misalnya beli sayuran kan segar banget itu gimana ya. Dari petani yang ada di sana kemudian pindah ke supermarket kok kondisinya masih seperti itu. Nah kita di puncak segar-segar nyampe ke Jakarta ya sudah begitu gitu. Berarti kan mungkin ada transportasi, ilmu transportasi. Ketika anak-anak bisa sampai berpikir seperti itu udah level tinggi lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu, yang jadi masalah ketika kita jadi guru, kita jadi harus baca, itu coklat kenapa ya? Kalau anaknya taunya PAUD karena terbuka udara, gurunya nggak boleh cuma sampai terbuka udara. Gurunya bahkan sampai harus tahu itu reaksinya gimana gitu. Ya, nah itu mau level PAUD, TK, PAUD TK ya, PAUD kemudian sampai SMK, nah harus paham konteks itu. Ya bahkan sampai sekarang pun saya sempat belajar, artinya memang nih sebenarnya ilmu-ilmu kimia aplikasinya seperti apa gitu ya. Oke Bapak Ibu, ini kerangkanya ya bermakna. Yang terakhir menggembirakan gitu. Nah silahkan Bapak Ibu kira-kira tadi yang cerita saya ngajar di 2 sekolah, memberikan tantangan itu menggembirakan. Ketika dia berhasil menyelesaikan masalah tuh menggembirakan. Nah itu yang tadi Pak Menteri juga sampaikan. Oke, saya pindah lagi ya Bapak Ibu, nih yang selanjutnya ya. Memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Ya, itu adalah pengalaman belajar. Boleh Bapak Ibu tulis ketika memahami apa aja. Ketika mengaplikasikan apa saja. Ketika merefleksi apa saja. Bu, saya mau pakai differentiated instruction. Saya mau pakai PJBL, boleh nggak? Boleh.
Dari sintak PJBL, Project Based Learning, ada nggak tahap memahami menurut Bapak Ibu? Ada tahap awal kan, dia eksplorasi masalah dan sebagainya. Ada nggak tahap mengaplikasi? Ada, dia ngerjain proyeknya. Ada nggak tahap refleksi? Ada, Bapak Ibu nih fungsinya ya. Ketika dia presentasi, dia harus belajar. Menurut kamu belajar apa ya ketika mengerjakan proyek? Jadi silahkan model apa saja, tapi pengalaman belajarnya 3 tadi. Nah yang terakhir ini yang saya copy, makanya kalau Bapak Ibu lihat kerangkanya ada tulisan, 4 kerangka pembelajaran ini diambil dari 4 elements of deep learning. Jadi ini yang tadi Pak Menteri bilang, Michael Fulan, Max Drami, sama Joan itu. Karena kalau ini dipakai nasional kemudian tidak kita sitasi, berarti nanti gimana gitu pertanggungjawaban ilmiah kita, akademik kita terhadap konsep yang udah dikonstruk ini. Nah jadi yang pertama, Bapak Ibu lihat tuh, ada praktek pedagogis. Apa sih Bu Yuli praktek pedagogis? Praktek pedagogis adalah pedagogi, pendidikan, metode pembelajaran, assessment juga dimasukkan, apa yang digunakan untuk mencapai PM tadi. Jadi mau masukkan differentiated instruction, PJBL, PBL, silahkan Bapak Ibu, nggak ada masalah. Bu, atau saya nggak mau pakai model macam-macam, pokoknya pengalaman belajarnya memahami, mengaplikasi, merefleksi, silahkan. Ya, itu praktek pedagogis. Yang kedua, ada namanya lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran itu ada 3, ruang fisik, ruang virtual, sama budaya belajar. Jadi ketika ngajar, kita datang ke kelas gini, kalau saya dulu juga guru ya Bapak Ibu di STM, di SMK. Jadi kalau ngajar, oh hari ini aku mau ngembangin kemampuan kolaborasi gitu. Nah itu berarti proses hari itu, saya mau anak-anak jadi bisa berkolaborasi kerjasama dengan orang lain. Itu udah saya masuk kelas tuh saya udah bilang, oh berarti ini saya harus bikin cooperative learning kah, kolaboratif learning supaya anak-anak bisa berkolaborasi. Nah, budaya belajar apa yang mau Bapak Ibu kembangkan? Berpikir kritis, kreatif, problem solving, apa yang mau dikembangkan. Nah itu bagian dari lingkungan belajar. Kemudian ada namanya lagi kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran tuh ada dalam sekolah, luar sekolah ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya oke anak-anak, anak PAUD, kita ke penjaga kebun sekolah ya gitu. Terus tanya jawab tuh ke penjaga kebun sekolah, topiknya apa? Tanaman gitu. Saya waktu di Australia itu mitra pembelajarannya penjaga kantin sekolah. Jadi ketika mengajar itu, saya mengajar environmental science, kemudian kita mau lihat sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah. Terus anak-anak analisis gitu ya. Setelah anak-anak analisis, terus mereka putuskan, kayaknya kita mau diskusi dengan permasalahan sampah sandwich yang ada di kantin di sekolah di Australia itu. Terus mereka datang ke kantin, wawancara, tanya jawab ke penjaga kantin sekolah, nanya nih gimana nih apa yang terjadi. Ke kebun sekolah, setelah itu bikin kompos dan sebagainya gitu ya, ke kebun sekolah. Ya, jadi itu adalah mitra pembelajaran yang kita gunakan. Oke, yang terakhir adalah pemanfaatan digital. Bapak Ibu saya tanya, kalau modul ajar kemarin pakai aplikasi nggak? Pakai, semua guru enggak ya? Mungkin ada yang pakai Canva dan sebagainya, nggak promosi Canva, tapi artinya modul ajarnya itu kan udah penggunaan digital. Sekarang kalau proses pembelajaran, ada yang pakai misalnya Padlet atau Quizizz, Kahoot dan sebagainya dipakai juga ya selain nanti dengan assessment. Jadi kita mau lihat bagaimana Bapak Ibu merencanakan, melaksanakan, menggunakan assessment dengan memanfaatkan digital. Digital bukan segala-galanya, tapi kalau itu memudahkan Bapak Ibu silahkan digunakan. Kalau anak-anak jadi tertarik melihat video YouTube, video-video pembelajaran yang menarik, pakai simulasi silahkan digunakan. Itu adalah bagian dari pemanfaatan digital. Oke, sisanya Bapak Ibu, waktunya berapa lama? Ini udah saya jelaskan, nanti Bapak Ibu kan dapat file PDF-nya ya. Nah nanti Bapak Ibu bisa lihat 8 bagian ini ya, itu udah dijelaskan tadi oleh saya. Kemudian nih, ini adalah karakteristik penerapan nih. Kalau berkesadaran harus apa sih? Peserta didik aman dan nyaman juga. Jangan sampai, nih saya kebetulan ada penelitian tentang lingkungan pembelajaran, ada perilaku guru satu aspek namanya admonishing. Misalnya ada anak tanya, kamu pertanyaan kok gitu? Masa pertanyaan seperti itu? Anak maju ke kelas, terus gurunya bilang, kamu gitu aja kok nggak bisa? Itu perilaku guru. Itu dia jadi nggak nyaman. Kalau dia tanya aja, guru udah bilang kok nanyanya begitu. Nah hati-hati. Jadi itu adalah bagian dari bagaimana menciptakan ya lingkungan pembelajaran yang dia tuh nyaman dan aman untuk berekspresi. Nah ini nanti Bapak Ibu lihat kesadaran, keingintahuan dia untuk
pembelajaran itu bagian dari berkesadaran. Nah, poin-poin ini kami coba konstruk. Apakah harus semua Bu Yuli gitu ya? Ini adalah cara kami memfasilitasi Bapak Ibu supaya ngecek. Ini kelas saya udah berkesadaran belum ya gitu. Kelas saya sudah bermakna nggak ya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak kehidupan sehari-hari siswa, tapi dalam kehidupan nyata secara global, nasional, lokal, silakan diserahkan kepada Bapak Ibu. Nah yang terakhir, menggembirakan. Nah ini mungkin yang challenging juga. Khususnya pelajaran matematika, kimia kayak saya, gimana ya caranya belajar kimia menggembirakan gitu. Entah soalnya, entah aktivitasnya, bagaimana caranya. Nah itu saya tuliskan di bawah ini, penerapan prinsip ini dapat terjadi secara terpisah, bersamaan, tapi tidak harus berurutan. Ya, oke. Ini yang di kelas nih Bapak Ibu ya. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ketika memahami, ini tahap awal, ada 3 jenis pengetahuan. Kalau Bapak Ibu nanti baca naskah akademiknya, teorinya banyak sekali ya. Termasuk ada yang protes katanya, ini teorinya siapa kok ngambilnya beberapa teori gitu ya. Memang kita konstruk berapa teori, karena hubungannya ke pembelajaran mendalam apa yang mau kita adaptasi di konteks Indonesia. Makanya ditulisnya 3. Pertama, essential knowledge, pengetahuan esensial. Sekarang cek, mungkin Bapak Ibu akan diundang kementerian atau siapa yang diundang kementerian sebagai ahli bidang studinya. Ekonomi itu topiknya udah esensial belum? Ya contoh misalnya kalau kita belajar kimia, atom harus ada, masalah energi harus ada gitu ya. Itu harus ada topik yang terkait dengan materi dan perubahannya serta energi yang menyertainya. Itu materi esensial kimia. Jadi termokimia ya itu nggak bisa lepas dari kurikulum karena itu esensial di kimia. Itu salah satu contohnya. Nah sekarang setiap mapel tuh punya ciri khas yang saya juga sangat terbatas gitu. Kemudian jangan-jangan juga kurikulum kita malah nggak esensial gitu. Yang ada malah nggak ada, yang seharusnya ada gitu ya. Malah nggak ada, yang ada malah nggak esensial. Nah itu yang mau kita lihat lagi. Itu jadi pertama pas ngajar ini materi yang esensial. Jadi karena ini kan kurikulumnya Bapak Ibu tetap pakai kurikulum Merdeka K13 kalau yang masih pakai atau mungkin semua sudah kurikulum Merdeka, ambil CP-nya yang ada di situ. Nah nanti pertanyaan selanjutnya, Bu CP saya memahami ya, nanti kita diskusikan lagi. Ya pengetahuan esensial. Kedua pengetahuan aplikatif. Pas dengerin topik kita langsung gini, oh saya nih lagi ngajar materi polimer ya. Polimer itu dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Polimer itu terkait isu apa ya? Nah itu pengetahuan aplikatif. Ini nanti kalau teori filsafat pendidikan nih kayak orang belajar dari behavior, kognitif, konstruktivis sampai transformatif. Yang terakhir adalah pengetahuan nilai dan karakter. Ini kira-kira kalau kita belajar air kaitannya kemana ya? Oh penghematan air. Oh air itu bisa digunakan untuk apa saja. Jadi pembentukan karakternya itu seperti itu. Dulu waktu di Australia ngajar ikatan kimia saya, atau materinya apa Bapak Ibu judulnya? Air. Kan pusing ya namanya saya dididiknya di Indonesia, waktu pendidikan guru kita taunya ya udah ikatan kimia aja. Jadi mau tidak mau pas ngajar langsung lihat gini, apa ya gimana yang ngaitin air sampai ikatan kimia. Akhirnya diskusi-diskusi ngajar air langsung lari ke ikatan hidrogen dulu, bukan ikatan kimia adalah gitu. Terus karakternya apa? Proyeknya adalah tolong kamu ukur berapa volume air yang digunakan oleh keluarga kamu. Gitu kan jadi kok air ikatan kimia volume air. Terus akhirnya besoknya ya beberapa dikasih kita waktu 2 minggu anak-anak kembali. Bapak saya kalau mandi sekian liter, ibu saya kalau mandi sekian. Jadi terus saya bilang, saya tanya mereka kamu ngapain? Saya duduk di depan kamar mandi terus ngitung itu bapak saya berapa ya. Itu luar biasa sekali tapi akhirnya anak-anak jadi tahu ternyata kalau dibandingkan kan setiap keluarga akhirnya lapor gitu. Ternyata keluarga saya kok mandi menghabiskan banyak air ya gitu. Nah itu bagian dari ikatan kimia, kok dipikir-pikir untuk apa belajar itu. Karena kita ingin ada nilai dan karakter yang dibawa oleh anak dari pembelajaran itu. Oke saya naik lagi ya, ini mengaplikasi. Mengaplikasi adalah bagian dari pendalaman pengetahuan. Jadi kalau misalnya matematik dari rumus masukin ke rumus kubus itu baru memahami. Tapi kalau misalnya anak-anak ngerjain kamu lihat tuh bangunan sekolah kita, kamu gambar, terus bagian-bagian bangunannya itu termasuk masuk ke rumus yang mana atau masuk ke jenis bangunan yang mana. Nah waktu di Australia itu saya bikinnya kita ke water treatmentnya dan sebagainya yang ada di Australia. Jadi dia hands on bikin laporan selain proyek yang di rumah. Nah itu proyeknya memang lebih dalam lagi. Tapi cukup tadi yang proyek
berapa liter air itu juga udah mengaplikasi. Jadi memang yang kita ingin dia mengkaitkan apa yang dia pelajari dalam konteks kehidupan, real kasusnya diberikan. Yang jadi masalah adalah anak-anak kita, jangan sampai nanti kita mentok ke assessment nih Bapak Ibu ya. Jangan sampai udah belajar kayak gitu, assessmentnya gini. Tuliskan rumus gitu. Selesai sudah pembelajaran kita. Anak-anak langsung bilang gini, capek-capek ya, udah nggak usah peduliin gitu. Tesnya juga cuma A tambah B jadi apa gitu. Nah itu yang jadi tantangan kita tuh selanjutnya. Oke, yang terakhir adalah regulasi diri. Bahasa kerennya metakognitif. Saya nggak tulis bahasa Inggrisnya nih semua di sini ya. Jadi regulasi diri adalah ya. Jadi pada tahap refleksi ini, Bapak Ibu kan biasa kalau ngajar tujuan pembelajaran di depan. Pernah nggak Bapak Ibu disampaikan depan kelas tujuan pembelajarannya misalnya 4, terus bilang ke anak-anak, oke kita cek ya anak-anak, kita sudah mencapai nggak tujuan pembelajaran hari ini? Checklist 1, kalau di luar biasanya kita pakai self assessment yang I, self assessment. Apa anaknya checklist, saya udah paham ini gitu, gurunya juga ngecek, oke gimana? Tadi kita udah paham bagian komposisi apa atau bagian fotosintesis elemennya apa saja. Oh ini udah selesai. Kedua, tujuan pembelajaran kita cek terus kita tanya anak, kira-kira kita udah paham nggak? Itu seperti apa? Nah itu bagian dari regulasi diri. Dia sadar kalau dia belum mencapai itu atau dia sadar bahwa sebenarnya dia harus memperbaiki itu. Makanya kalau di teori pendidikan umpan balik itu sangat penting. Pertanyaan selanjutnya, ini yang belum selesai nih Bapak Ibu. Dari memahami, pindah mengaplikasi, pindah ke merefleksi. Itu gimana caranya? Nah mau tidak mau memang pakai assessment. Tapi assessment banyak jenisnya ya. Kalau Bapak Ibu sempat baca ada namanya classroom assessment technique. Assessment formative, assessment for learning. Assessment based on feedback. Jadi dia ada 1 minute paper. Jenisnya banyak sekali Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu cari cats bukan kucing. Classroom assessment techniques. Itu bisa ngecek. Misalnya kita checklist tujuan pembelajaran tercapai atau enggak, terus anak udah sampai belum berpikir, kemampuan berpikirnya ya. Atau kalau sempat baca buku ada lagi model of teaching ya dari Joyce. Itu udah ada nama pendekatan yang tadi Pak Menteri sebutkan, information processing. Nah itu bagian dari proses ini. Oke, ini udah ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan karakteristiknya apa udah kami tuliskan. Kayaknya kalau misalnya karakteristiknya menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, kemudian memberikan kebebasan eksploratif. Contoh, pelajaran IPS nih kami coba-coba contohnya itu banyak mata pelajaran ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa mengakomodasi ya. Kalau misalnya enggak berarti mungkin contohnya lagi nanti dielaborasi. Ini contoh pelajaran IPS tentang permasalahan sosial di masyarakat. Jadi ketika tahap memahami dia udah tahu tuh diberikan informasi tentang permasalahan apa saja. Kan di teorinya ada ya, permasalahan sosial terdiri dari apa saja, kemiskinan terjadi karena apa, bla 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 dan sebagainya. Itu baru level 1 tuh, dia baru sampai tahap itu. Selanjutnya kita kasih real data kemiskinan di Indonesia. Saya punya teman S3 waktu di Australia, penelitiannya apa Bapak Ibu? Penelitiannya tentang bagaimana siswa memahami berbagai jenis infografis dalam pembelajaran. Dia orang biologi. Jadi dia sampai tanya rantai makanan harusnya melingkarkah, segi 4kah, batangkah atau itu disertasinya. Jadi saya bilang ya ampun disertasinya detail sekali dia bisa menganalisis. Jadi kalau karakteristik materi seperti ini, anaknya karakteristik seperti ini harusnya grafik ini gitu. Ya, nah jadi kalau misalnya kita lihat data kemiskinan, nah kalau dari hasil PISA assessment dan sebagainya, anak kita tuh kesulitan Bapak Ibu baca grafik, coba aja. Dikasih diagram batang kan kalau kayak tes IELTS ya, writing task 1 nih. Ya jadi kalau dikasih grafik gimana tuh menganalisisnya? Apakah dia langsung bilang, jangan dia cuma bilang grafik terdiri dari 5 batang, berbentuk persegi panjang gitu udah selesai deh itu Bapak Ibu ya. Artinya dia belum bisa misalnya melihat oh yang tertinggi adalah, yang terendah adalah gitu dari informasi yang diberikan oleh kita. Nah itu caranya ketika kita memberikan informasi yang aplikatif. Hands on-nya ya, ini namanya pengetahuan aplikasi, ini data kemiskinan. Kita kasih tahu, nih ada data, nih ada grafiknya. Hands on-nya pas mengaplikasi, kita minta dia menganalisis. Dia kerjakan reportnya, dia kerjakan mengkaitkan dengan, itu mengaplikasi. Udah naik tahap tuh Bapak Ibu ya. Oke, nah ini nanti Bapak Ibu baca ya, apa sih pengetahuan esensial? Contoh,
Bahasa. Ini saya tanya sama profesor bahasa nih. Bahasa tuh apa sih esensialnya? Harus belajar kosakata, tata bahasa, pengetahuan wacana, sama keterampilan berbahasa. Itu pengetahuan esensial. Aplikatifnya apa? Bagaimana memahami cara menggunakan keterampilan menulis. Terus pengetahuan nilai karakternya apa saja? Kalau di medsos jangan suka nyakitin orang lain gitu. Bahasanya adalah bagaimana menggunakan bahasa gitu ya untuk membangun hubungan baik, tidak menstimulasi konflik. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, esensial, aplikatif, sama nilai dan karakter. Nah, itu memahami. Kita pindah lagi ketika mengaplikasi. Nih Bapak Ibu udah paham. Misalnya persamaan linier pengetahuan dasarnya. Pendalaman pengetahuannya kalau linier pakai buat data keuangan gitu ya, misalnya keuntungan bisnis, penjualan produk. Nah, itu aplikasi ya. Sekarang kita pindah lagi merefleksi nih emosi, regulasi dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya kira-kira termasuk gimana caranya ya anak itu bisa mengelola emosi. Nah, jadi saya ingat waktu profesor saya itu salah satunya yang ngebimbing itu adalah dari Amerika. Dia ngajarnya di universitas, terus dia bilang gini, saya kadang di tengah pelajaran itu anak-anak diminta meditasi gitu ya. Jadi ketika dia stres, dia simulasi, dia tuh minta oke, kita stop dulu, kita tarik nafas dulu, baru kita melanjutkan pelajaran. Terus saya bilang kenapa seperti itu? Karena sebenarnya kondisi emosi seseorang anak bisa jadi itu ke arah emosi negatif. Jadi kita kembalikan dulu dia ke arah emosi positif. Dan itu belajar matematika gitu ya. Jadi mungkin tensionnya dan sebagainya. Jadi membuat kadang kita harus stop dulu untuk coping the stress. Nah, ini bagian dari merefleksi. Nanti Bapak Ibu bisa baca slide-nya ya. Oke, nah ini yang dipakai ya Bapak Ibu, salah satunya adalah taksonomi Solo ya, struktur observe ya, learning outcomes. Ini biasanya di kurikulum IB yang sekolah-sekolah internasional sudah biasa pakai ini, kalau kita nggak biasa. Ya, jadi ini paling enak ya, paling mudah untuk memahami deep learning, pembelajaran mendalam. Karena kita bisa lihat yang prestruktural yang paling bawah, dia belum kompetensi, kayak misalnya mungkin dia dia belum tahu tapi dia miskonsepsi atau salah gitu, dia fail untuk menyampaikan konsep. Jadi kalau ditanya apa itu fotosintesis, ya proses bernafas, kan udah salah tuh. Nah itu pre-structural. Nah terus dia pindah ke unistructural tuh masih satu aspek, fotosintesis adalah masih seperti itu. Pindah lagi ke multistruktural, dia bisa mengkaitkan elemen-elemen fotosintesis itu seperti apa. Relasional, dia bisa mengkaitkan fotosintesis berkontribusi terhadap misalnya kesediaan pangan. Setelah extended abstract yang paling tinggi, bisa kesediaan pangan, bisa masalah ekonomi, bisa masalah yang lainnya. Jadi dia semakin tinggi. Nah ini kita kasih contoh nih Bapak Ibu. Ini taksonominya yang, di Zoom masih belum ya? Oke. Ini yang tadi kita, taruh sini dulu. Oke. Ini yang ada tadi saya jelaskan, ada Bloom, ada taksonomi Solo. Bapak Ibu guru senangnya pakai Bloom yang sering dipakai ya. Nah ini yang revisi yang tahun 2001 Anderson. Kalau Bapak Ibu lihat, oh berarti pada saat PM-nya memahami kaitannya sama Solo tuh unistruktural sama multistruktural. Kalau mengaplikasi rasional sampai refleksi extended abstract. Nah sekarang Bapak Ibu contohnya yang ini lebih mudah. Tadi yang fotosintesis. Pada saat memahami, dia tahu aspeknya tuh apa, dia sampai tahu aspeknya fotosintesis, tapi pada saat mengaplikasi dia tahu fotosintesis berhubungan dengan ketersediaan pangan. Itu yang jarang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah percobaan fotosintesis pakai aluminium foil, ya kan? Setelah dari itu terus anak-anak tinggal menghafal, pokoknya fotosintesis itu reaksinya ini, terus komponennya ini, caranya seperti ini, udah selesai. Nah ini kita meminta guru kalau ngajar fotosintesis bisa nggak mengkaitkan dengan ketersediaan pangan. Selanjutnya kalau sampai refleksi dia bisa tahu kalau saya jadi kontribusinya apa, kalau anak PAUD kalau makan dihabiskan ya gitu. Ya itu salah satunya. Terus kalau yang tadi ya perubahan iklim dan sebagainya. Oke ya Bapak Ibu, beberapa saya lengkap ya, ini yang terakhir. Di kerangka sebelum saya masuk ke bagian yang implementasi. Ini ada 4, nanti rencananya di RPP Bapak Ibu entah modul ajar, entah apa namanya nanti modul ajar misalnya gitu ya. Di rencana pembelajaran Bapak Ibu ada 4 tulisannya. Praktek pedagogisnya apa, ya, kemudian lingkungan pembelajaran yang mau dipakai apa,
kemitraan pembelajarannya siapa, teknologinya apa, ya. Nah, saya langsung ke praktek pedagogis nih. Jadi, apapun boleh dipakai selama prinsipnya berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Boleh nggak pakai STEM? Boleh. Boleh nggak pakai STEAM? Boleh. Boleh nggak pakai inquiry? Boleh. Boleh pakai diskusi, ceramah, silahkan. Tapi jangan ceramah terus karena nggak akan bisa sampai aplikasi. Ya, jadi gimana dia ngeceknya peningkatan pemahaman itu? Ya ini dari bagian salah satunya ada proses information, salah satunya pakai advanced organizer. Nah nanti Bapak Ibu cek-cek kayak apa sih kita ngecek pemahaman siswa itu udah naik level gitu ya. Oke. Nah kedua, kemitraan pembelajaran. Tulis di modul ajar Bapak Ibu, yang terlibat siapa? Ada nggak yang terlibat? Lingkungan sekolah, guru mata pelajaran lain kah gitu ya? Kalau luar sekolah apa ada anak PAUD nih suka nih ngundang-ngundang tukang Gojek misalnya, apa ngundang dokter, ngundang siapa misalnya bertanya gitu ya. Atau yang lainnya, lingkungan luar sekolah silahkan. Atau masyarakat mengundang orang tua atau apa gitu. Itu bagian dari kemitraan pembelajaran. Bu Yuli kami nggak ada bagian ini. Nah berarti nanti Bapak Ibu cek aja kira-kira cukup nggak dengan yang ada. Terus kita bisa mengeksplorasi PM tadi. Oke ya. Terus lingkungan pembelajaran ada 3, ya, fisik, virtual, sama budaya belajar. Nah silakan budaya belajarnya aman, interaktif, bisa berkolaborasi, apa yang mau saya ciptakan, dituliskan di situ. Nah yang terakhir, pemanfaatan digital. Nah ini kita breakdown Bapak Ibu, pas buat modul ajar pakai digital nggak? Kalau ada dituliskan. Pas perencanaan pakai video nggak? Pas pelaksanaan pembelajaran pakai video atau tidak? Ketika assessment ada assessment yang berbasis teknologi atau tidak? Nah itu bagian dari pemanfaatan digital. Harusnya sudah ya. Bapak Ibu ini yang guru jadi center ya. Jadi kalau kita sering dengar apa? Guru sebagai fasilitator gitu ya. Nah di sini guru perannya 3, aktivator, kolaborator, sama pembentuk budaya. Ini sebenarnya culture, learning culture-nya ya, academic culture-nya yang dibentuk seperti apa. Itu tuh maksudnya apa? Jadi kalau aktivator kita harus kasih umpan balik Bapak Ibu. Jadi menstimulasi. Tapi yang kedua kolaborator kita harus berkolaborasi sama peserta didik. Yang ketiga, nah bagaimana nih caranya? Ayo anak-anak kita harus mengambil risk taking ya. Jadi jangan takut bertanya, terus mengeksplorasi. Karena itu bagian dari pengembangan budaya belajar. Ya, oke nanti ini kayaknya yang di pelatihan guru-guru nih kayaknya ya akan dibentuk ya. Nah ini ekosistemnya, jadi sekarang ngajar mau menggunakan media sosial, artinya media-media yang dijadikan sumber belajar, tapi hati-hati itu adalah bagian dari elemen ekosistem yang mau kita kembangkan juga, termasuk teknologi mitra profesi tadi ya, mitra pembelajaran yang mau kita kaitkan dalam elemen ekosistem. Oke, ada yang mau ke toilet, ada yang mau makan, minum, silahkan. Kalau saya kalau ngajar tuh kayak energi baru ya, jadi udah biasa jadi seneng. Nah oke, saya masuk terakhir, nih the real implementasinya kayak apa sih gitu ya. RPP-nya, modul ajarnya, mohon maaf nih kebiasaan RPP, RPS ya di kampus. modul tuh otaknya langsung ke modul pembelajaran jadi belum biasa. Oke, ini implementasi pembelajaran mendalam. Saya mau breakdown jadi 3. Pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, yang ketiga assessment. Kalau perencanaan pasti hubungannya sama desain pembelajaran nih Bapak Ibu ya. Jadi karakteristik peserta didik sama kayak pembelajaran diferensiasi. Nah sekarang bedanya apa? Karena ketika PM yang kita lihat adalah kesiapan siswa sama proses berpikirnya. Jadi kalau tahu Prof. Stella Cognitive Science ya itulah ilmunya beliau gitu ya. Bagaimana dia bisa mengkonstruksi, bagaimana pemahaman konsep dan sebagainya ada di sana. Oke, saya ke perencanaan dulu ya. Ini dibagi 4 ya Bapak Ibu. Jadi desain pembelajaran Bapak Ibu di modul ajar nanti dibagi 4. Ya kalau mau menerapkan PM, yang pertama identifikasi. Cek dulu muridnya itu karakteristiknya apa. Bu Yuli berarti harus pakai gaya belajar, instrumen gaya belajar ini dan itu gitu. Enggak usah. Bapak Ibu itu kalau teori pendidikan, Bapak Ibu itu adalah living teori di dalam diri Bapak Ibu. Masa mengajar 10 tahun pasti udah paham kan anak-anak kita seperti apa misalnya gitu. Kayaknya nih anak kelas kita tuliskan aja. Kalau mau pakai riset tambahin instrumen silahkan. Tapi coba kira-kira kalau anak-anak mau belajar mendalam gitu ya. Dia paham konsep, kira-kira apa ya yang harus kita pahami tentang diri anak kita.
Jadi identifikasi kesiapan peserta didik. Kedua, materinya. Ada materi yang fakta sekali, ada yang prosedural kalau bicara teorinya. Tapi kira-kira tuliskan aja, ini materi ini sulit dipahami nih. Bertahun-tahun saya ngajar, materi ini selalu miskonsepsi, tulis. Jadi kalau ngajarnya harus kesini dulu, nggak boleh mengajar misalnya kalau di kimia misalnya kelarutan gitu ya, masih ada namanya nama lain ya. Kelarutan tapi ternyata dia perkalian aja nggak hafal. Oh banyak di medsos ya Bapak Ibu, itu bener apa konten gitu ya. Anak-anak SMA ditanya perkalian ternyata nggak bisa ya. Nah ternyata itu mau belajar kimia kalau matematikanya perkalian nggak hafal, misalnya 4S pangkat 3 ditanya S mana yang dibagi, mana yang diakar dia nggak tahu. Ya itu adalah bagian identifikasi selain kesiapan. Juga karakteristik mata pelajaran, oh mata pelajaran ini memiliki tingkat kesulitan, tapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tulis ya. Nah yang terakhir adalah dimensi profil lulusan, ada 8, ini bisa sih nyambung ke agama, ini bisa sih. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, Bu Yuli gimana ya taunya kita nyambung dan sebagainya, tulis dulu, karena ini urusannya panjang nih Bapak Ibu. Kalau dalam kurikulum tuh nanti turun ke SKL, nah udah nanti aja urusannya. Sekarang ada 8 profil lulusan, kira-kira pembelajaran Bapak Ibu tuh nyambungnya kemana? Oke, 1 ya, identifikasi. Kedua, desain pembelajarannya. Kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran cek, capaian pembelajaran yang mana, CP-nya. Kemudian yang kedua, topik pelajarannya apa? Ya, topiknya. Nah, topik ini Bapak Ibu harus ingat, ini nyambungnya ke bidang ilmu yang mana. Nah, kalau di PAUD mungkin ada tema, topik ya, dan sebagainya ya, ini bedanya. Kemudian lintas disiplin ilmu, tulis, ini berhubungan dengan matematika, apa gitu, misalnya mata pelajaran atau bidang ilmu. Setelah itu tuliskan lagi tujuan pembelajarannya, yang biasa Bapak Ibu lakukan, tapi harus nyambung tuh sama yang di atasnya. Selanjutnya ada 4 dimensi tadi, ya dimensi lingkungan belajar, praktek pedagogis itu dimasukkan apa aja komponennya. Baru merancang pembelajaran, desainnya itu memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Ya, nah 3 ini tadi mau pakai model tertentu atau enggak juga enggak apa-apa. Ya yang penting pengalaman belajarnya memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Terakhir assessment. Ini di awal pembelajaran assessmentnya pakai apa? Oh kita pakai tanya jawab, diskusi, oh kita pakai tadi ya misalnya observasi, oh kita pakai portofolio, kita pakai tes Bu Yuli, silahkan dituliskan. Awal, proses, dan akhir. Oke ya, penampakannya seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini peserta didik identifikasi ya, peserta didiknya seperti apa, materinya seperti apa. Dimensi profilnya seperti apa, pas bagian desain Bapak Ibu tulis sampai pemanfaatan digital yang paling bawah. Ya, jadi nanti Bapak Ibu lihat PPT-nya, Bapak Ibu bisa lihat tadi yang saya sampaikan tuh identifikasi seperti apa. Pengalaman belajarnya nih maaf ya karena ini nggak bisa. Ini awal, inti itu di dalamnya ada memahami, mengaplikasi, merefleksi di inti. Terus ada penutup lagi, penutup itu adalah hari ini kita belajar, kita next mau apa, bagaimana kamu merasakan proses pembelajaran. Jadi beda nih, terpisah dari merefleksi ini. Terus prinsip pembelajarannya ada di mana? Tulis ini berkesadaran, bermakna atau hanya menggembirakan atau hanya apa. Terus kami sempat buat ininya ya, prinsip-prinsipnya ya. Ini teori sebenarnya tapi supaya nggak miskonsepsi di masyarakat ya. Yang pertama, penyampaian materi harus sesuai dengan tahapan berpikir peserta didik. Nah mau nggak mau nih baca nih, kalau orang bisa jadi long term memory seperti Pak Menteri yang sampaikan itu seperti apa. Makanya kenapa kalau kita masuk kelas nggak boleh orang terlambat masuk. Tahu Bapak Ibu, brain based learning kalau orang lagi konsentrasi tuh dia tuh lagi ada pusatnya ada di atas. Tiba-tiba ada orang masuk itu dia turun ke bawah. Menaikkan anak begini lagi tuh susah. Makanya kalau telat anak masuk tuh udah ret gitu. Nah kita naikin lagi tuh posisi itu. Posisi kesiapan dia belajar. Jadi ingat-ingat kayak tadi. Kalau kita belajar sesuatu perkalian belum beres itu cek dulu perkaliannya gitu. Kalau di kimia CaOH 2 kali cek dulu ionisasinya CaOH 2 kali beres atau enggak. Jangan-jangan Ca plus OH2 min udah bermasalah tuh. Kita nggak bisa lagi pindah ke kelarutan dan sebagainya atau rumus kimia karena dia ionisasi aja bermasalah. Nah checklist itu kita butuhkan Bapak Ibu.
Yang paling tahu siapa? Bapak Ibu guru yang ngajar. Ya. Kedua, strategi pembelajaran apa saja boleh digunakan selama prinsipnya berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Ketiga, penerapan pembelajaran usahakan lingkungan sekitar. Jadi jangan sampai bicara sampah, dia nggak pernah lihat sampah. Kemarin bimbingan saya cerita tentang tikus racun tikus. Terus saya tanya, kamu ngajar pakai racun tikus? Ceritanya tuh tentang kimia unsur ya, dia mau cerita arsen sebenarnya. Terus saya tanya, terus anak-anaknya emang paham racun tikus? Enggak Bu, ternyata karena di rumahnya nggak ada tikus gitu. Terus saya langsung bilang, ya itu kan jadi nggak bermakna buat anak-anak kamu ngomongin arsen. Habis bingung Bu, contohnya apa lagi kalau cerita kimia unsur? Nah itu sebenarnya masalahnya. Karena kita jadi dipaksa belajar untuk tahu ini nih aplikasinya sehari-hari ini apa, sesuai konteks anak-anak kita gitu. Terus yang keempat, yang tadi udah ya, tidak simultan ya. Terus yang kelima, pengalaman belajar, ya ini nih, direfleksi sesuai langkah pembelajaran dan kondisi anak-anak kita. Makanya pertanyaan Bu Yuli, memahami, mengaplikasi, merefleksi harus 1 kali pertemuan? Enggak. Ya, nah ini yang makanya kalau kita lihat Bu Yuli kan materinya banyak banget. Makanya memang sekarang kondisinya, kalau Bapak Ibu mau mengimplementasikan, coba lihat materinya, emang ada konsekuensinya nih, agak lama. Namanya juga pembelajaran mendalam gitu ya. Mungkin yang tadinya 3 kali pertemuan ya geser jadi 4 gitu ya. Atau mungkin ada materi yang bisa dikaitkan, oh berarti ini bisa dikaitkan. Kan Bapak Ibu punya ATP yang sebenarnya bebas ya kan, bisa kemana saja. Nah kemudian sintak-sintak silahkan dipakai. Kemudian yang ketujuh, pengalaman belajar itu dilakukan dalam beberapa langkah. Tadi yang Bapak Ibu lihat. Nah yang olah hati, usahakan semuanya nggak cuma kognitif, sikap sama tadi ya spiritual dan sebagainya dikembangkan. Lintas ilmunya mau multi sama inter nggak usah pusing. Pokoknya sebenarnya itu nyambungnya sama topik yang mana gitu ya. Kemudian pembelajarannya disesuaikan dengan karakteristik materi pelajaran masing-masing. Nah di PPT ini ada nih. Tapi memang kalau Bapak Ibu lihat kira-kira agama seperti apa ya, IPS kayak apa ya, ini ada di PPT-nya. Kemudian yang 4 sampai terakhir, assessment yang terakhir yang mau saya highlighted. Assessment kita ada 3, assessment as learning, refleksi diri siswa, assessment for learning, formatif yang feedback, assessment of learning yang judgment dia bisa atau tidak di akhir. Ya, oke. Saya lanjut, ini PM mata pelajaran nanti Bapak Ibu baca ya agama seperti apa contohnya kira-kira, pendidikan Pancasila, matematika, ini mungkin belum semua ya, contohnya ada 6 mata pelajaran. Kemudian ini contoh kalau Bapak Ibu mau punya inquiry kan ada 6 sintak, terus mau dimasukkan ke pengalaman belajarnya jadi 3 ini. Nah ini memahami sampai merumuskan masalah, mengaplikasi sampai mengumpul data dan analisis, ini masih mengaplikasi nih, menarik kesimpulan dan komunikasi, refleksi tahap ke-7 dan 8. Ya, itu bagiannya. Kalau nyambung sama inquiry. Kalau nggak ada itu, sekali lagi nggak apa-apa. Ya, jadi Bapak Ibu punya pengalaman belajar itu. Nah, ini contohnya. Ini contoh di SD tentang ekosistem. Identifikasi dulu peserta didiknya, identifikasi mata pelajarannya, ekosistem terkait dengan kehidupan pada lingkungan dan sebagainya. Checklist dimensi profil lulusannya yang mana, capaian pembelajarannya di kurikulum Merdeka diambil, topik pelajarannya apa kan ada ya, topik pelajarannya apa, tujuan pembelajarannya di breakdown seperti yang Bapak Ibu pahami. Yang beda adalah ada praktek pedagogis, mitranya siapa, lingkungan pembelajarannya apa, pemanfaatan digitalnya apa. Setelah itu bikin tahapan pembelajaran nih awal ya, awal tuh seperti apa, kemudian ini memahami itu seperti apa, mengaplikasi seperti apa, misalnya memahami ekosistem itu. Nah ketika di tahap pemahaman, ekosistem itu apa, itu masih level yang 1, yang rendah. Baru kita tindak lanjuti lagi sampai anak ke Kali Ciliwungnya. Kalau nggak ke Kali Ciliwungnya, pakai video Kali Ciliwungnya diminta anak-anak menganalisis. Saya dulu waktu ngajar polimer di plastik, tuh kayak anak TK ya, dicoret-coret gitu tuh, dicoret-coret. Bapak Ibu lihat di Zoom nggak? Oke, nah nanti berarti ini udah waktunya saya menutup ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini tugas saya menyelesaikan 62 slide ya. Nah ketika mengaplikasi, waktu saya ngajar polimer itu Bapak Ibu ingat kura-kura yang kena sedotan, ya tahu nggak yang di YouTube?
kura-kura kena sedotan, itu awal saya ngajar polimer pakai gambar itu. Menstimulasi anak, oh ternyata plastik itu membuang sampah dan sebagainya. Nah di sini diajak ke Kali Ciliwung, mungkin anak-anak kan nggak tahu Kali Ciliwung seperti apa, atau sulit sekolah bawa ke Kali Ciliwung. Cari aja gambarnya gitu ya, yang kira-kira anak bisa berdiskusi di sekolah dan menganalisisnya. Oke ya, sampai kemudian inti, kemudian sebagai penutup. Oke ya. Oke, ini assessment-nya. Nah, ini contoh perjenjang. Saya pakai gambar aja. Ini di PAUD, sebenarnya udah banyak juga pasti Bapak Ibu laksanakan. Ini contohnya dia ke penjual tanaman hias, belajar tentang tanaman. Terus yang dari dulu contohnya adalah biji kacang hijau dengan kapas dari saya SD ya, sampai sekarang biji kacang hijau dan kapas. Ya tolong ya guru PAUD agak-agak beda dikit, kapas tambah apa kayak gitu ya. Tapi ini yang ditemukan nih mahasiswa saya yang S3 PAUD ya. Terus ini PAUD, kemudian kalau di SD silahkan nih Bapak Ibu solar panel. Jadi sekarang anak-anak disuruh ngukur kalau rumahnya segini kira-kira berapa butuh energinya, ya agak-agak dalam gitu ya. Lebih dalam lagi jadi sekarang untuk dipahaminya. Terus ini di SMP, di sini juga ada solar panel juga, energi terbarukan tuh topik yang dari SD, dari PAUD sampai tingkat kuliah juga selalu digunakan ya salah satunya. Nah ini SMA, nah ini yang waktu itu bimbingan saya ya, mengajar termokimia tapi mengkaitkan dengan bahan bakar ramah lingkungan, terus itu di sekolah anak nih STEM ya Bapak Ibu, bikin desain kapalnya terus lomba bagaimana dia menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, terus siapa yang duluan gitu. Nah terus di SMK nih paling di planning SMK ya Bapak Ibu. Karena SMK udah ada teaching factory, udah ada dunia industri, pokoknya luar biasa. Ya ini bagian dari implementasi yang mungkin, tapi kan setiap jenjang ada karakteristiknya ya. Tapi itu adalah, kebetulan saya lulusan SMK ya, Semakbo dulu ya. Jadi kayaknya nih SMK sekali lah yang aplikasinya dalam kehidupan gitu. Nah ini pendidikan khusus, nah saya nih salah satu minat saya juga. Jadi saya bekerja dengan salah satu yayasan, ini kalau ini dari Direktorat PMK ada satu foto di ujung sana. Saya membuat pembelajaran kimia buat anak tunanetra ya. Jadi karena kan biasa di sekolah inklusi ada anak tunanetra, gurunya suka bilang NaOH, lupa bilang ada anak tunanetra di sana nggak tahu A-nya di bawah, apa A-nya di atas, apa A-nya capital letter, itu lupa disampaikan. Ya, jadi saya buat praktikum sains kimia dengan tunanetra, contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit biasanya pakai lampu, kan anak tunanetra nggak bisa lihat, kita pakai bunyi gitu. Jadi bikin percobaan praktikum yang larutan elektrolit nggak berbunyi, yang elektrolit langsung berbunyi. Jadi anak-anak tahu, oh ini maksudnya ya menghantarkan listrik dan enggak gitu. Oke, nah ini bagian pendidikan khusus ya Bapak Ibu. Nah yang terakhir assessment. Jadi sekarang self-assessment wajib. Nah, anak diminta, nih anak nggak biasa nih Bapak Ibu melakukan assessment diri sendiri. Saya udah mengerti atau tidak konsepnya. Kalau kita lakukan peer assessment ada tantangan juga. Anak-anak kita suka nggak enak sama temennya, ya kan? Dikasih nilai anaknya tinggi-tinggi sekali. Jadi, nah kita harus mengkombinasikan nih seperti ini. Assessment as learning sebagai pembelajaran, assessment for learning untuk pembelajaran ya, refleksi guru kita. Yang tadi saya bilang pakai CATS, formative, classroom assessment technique. Yang terakhir ya mau nggak mau off learning. Gak mungkin tidak dites, dia itu sudah capai belum tujuan pembelajarannya. Entah tes tertulis, entah portofolio, penilaian berbasis proyek silakan. Sekarang kan ujian sekolah Bapak Ibu punya kebebasan, silakan dimodifikasi untuk aktivitas-aktivitas yang ada tadi. Alhamdulillah kuat juga ya saya ya. Ya, berikan aplaus untuk Prof. Yuli. Oke, yang terakhir ya Bapak Ibu, ini kita tutup ya, mudah-mudahan kita bisa memuliakan karakteristik anak yang sangat beragam ya, dengan sesuai dengan konteks dia, mudah-mudahan jadi transformasi. Jadi anak-anak kita bukan belajar dari surface learning saja, holistik. Nah kenapa pakai mitra, karena kita mau melibatkan ekosistem pendidikan, termasuk mudah-mudahan nih bisa menerapkan tadi ya, dimensi profil lulusan kita adalah kompetensi masa depan anak-anak kita. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu yang menyusun naskah akademik, dan naskah akademik ada penyusun, ada telaah, dan sampai yang sekarang ini ada 16 orang. Saya mungkin gak lama di Indonesia ya Bapak Ibu, harus bertugas di Canberra. Jadi sebenarnya jadi atasnya udah dari Agustus tapi nggak berangkat-berangkat ya Bapak Ibu. Kayaknya saya diminta menyelesaikan ini dulu. Jadi mudah-mudahan kalau Bapak Ibu ingin bertanya dan sebagainya, Puskurjar terbuka ya. Kami juga sudah meletakkan email dan sebagainya.
Ini penyusunnya dan email ke bawah silakan